Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat-sehat semuanya? Nggak ada yang sakit kan? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya boleh persiapkan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek dulu nih. Hari ini ada yang nggak masuk nggak? Siapa yang nggak masuk? Rehan. Berapa orang nggak masuk hari ini? 2 orang. Itu alasannya kenapa nggak masuk? Sakit. Dua-duanya sakit. Oh, oke. Jadi Bapak ingatkan ya kepada kalian semuanya, karena cuaca sekarang ini kan sering hujan nih. Jadi Bapak harapkan kalian di rumah itu jangan bermain di luar di musim hujan. Jaga kesehatan ya. Oke? Sekarang perhatikan di depan. Masih ingat kan lagu ini? Coba berdiri dulu semuanya. Berdiri dulu biar lebih semangat. Belum. Ingat aba-aba dari Bapak. Siap ya? 1, 2, 3. Yang berakhlak mulia, berbunyikan anggota, gotong royong mandiri, kreatif dan banggalah kritis. Oke, pintar. Selanjutnya kelas 4. Kelas 4. Kelas 4. Siswa kelas 4A, apa kabar? Siapkah kalian untuk belajar? Semangat semuanya, dengar dengan saksama, siswa kelas 4A semuanya. Baik. Siap.
Oke, selanjutnya masih ingat enggak tepuk P5? Masih ingat? Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke, sekarang tepuk good. Masih ingat enggak tepuk good? Masih ingat? Coba berdiri dulu semuanya. Semuanya masih berdiri, belum ada yang duduk. Tepuk good ya. 1, 2, 3. Good. 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 Tepuk semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang semuanya boleh duduk. Semuanya boleh duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Sekarang Bapak mau tanya dulu nih. Berasal dari suku mana kalian yang ada di kelas ini? Yang Melayu. Di kelas ini yang suku Melayu angkat tangan. Suku Melayu. Oke. Yang berasal dari suku Dayak ada nggak? Suku Dayak ada. Selain suku Dayak ada nggak? Yang dari suku Jawa ada tidak di sini? Oh, banyak. Sekarang Bapak mau bertanya, bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda agamanya atau berbeda sukunya? Boleh satu orang? Boleh satu orang? Coba anak, sebutkan namanya. Sebutkan namanya dulu. Farisa Zahra. Oke, bagaimana Farisa? Menghormati dan menghargainya. Menghormati dan menghargainya. Oke, betul. Coba berikan tepuk tangan buat Farisa dulu. 1, 2, 3. Good. 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 Coba satu orang lagi dari pihak laki-laki. Yang dari laki-laki coba boleh angkat tangan. Yang berani. Bagaimana sikap kalian terhadap teman yang berbeda suku atau agama? Oke, silakan nak. Sebutkan namanya dulu. Oke, Manggala, silakan Manggala. Ya. Tidak boleh mengejek. Oke, apalagi? Saling menghargai. Saling tolong menolong. Oke, betul semua. Sekarang berikan tepuk good buat Manggala. 1, 2, 3. Nah, hari ini itulah yang akan kita pelajari anak-anak. Kita akan mempelajari yang namanya keberagaman suku bangsa, sosial, dan budaya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama itu, ada yang bisa bantu Bapak membaca yang di depan ini? Ada yang berani? Ada yang berani maju? Oke, silakan. Silakan maju sini. Maju sini. Maju. Oke. Siapa namanya? Siapa? Oke, Rahmat, coba baca yang keras biar temannya mendengar. Yang pertama apa, Rahmat? Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama? Mengidentifikasi tentang keberagaman suku bangsa. Oke, yang kedua? Menyebutkan contoh keberagaman budaya di masyarakat. Oke, yang ketiga? Menyebut contoh keberagaman sosial di masyarakat. Dan yang terakhir apa, Rahmat? Menjelaskan hubungan keberagaman bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal. Oke, sekarang berikan tepuk good buat Rahmat. Oke. Tadi kan kalian kan telah menyebut ya, kalian di sini berasal dari suku Melayu. Suku apa tadi? Setelah Melayu, suku Dayak ya. Selain suku Dayak, suku apa lagi? Jawa. Keberagaman masyarakat kita ini dilatar belakangi oleh banyaknya suku yang ada di Indonesia. Setiap suku tersebut pasti mempunyai kebudayaan yang berbeda ya semuanya. Coba tengok di sini. Ini suku apa? Kalau kalian boleh tahu. Suku apa? Suku Dayak ini berasal dari pulau apa? Kalimantan. Kalau di Kalimantan Tengah ada nggak suku Dayak? Tidak ada. Tapi kan sama Pulau Kalimantan. Oke, jadi
Suku Dayak ini adalah suku asli yang berasal dari Pulau Kalimantan. Jadi bukan hanya ada di Kalimantan Barat. Di sini ada yang berasal dari suku Dayak kah? Ada enggak kalian yang dari suku Dayak di kelas ini? Suku Dayak kah? Coba dari suku tersebut nanti dia akan menghasilkan yang namanya budaya. Setiap suku itu mempunyai budaya yang berbeda-beda. Coba kalian lihat yang di sini. Suku ini berasal dari suku mana tarian ini? Yang menjawab Bali angkat tangan. Yang ini kira-kira dari suku mana? Suku Oke, suku Bali. Yang kalau yang ini adalah alat musik tradisional. Ada yang pernah lihat? Lihat di mana? Ini adalah ya, ada yang bisa jawab? Ini adalah salah satu alat musik tradisional dari suku Dayak. Namanya itu sape. Oke? Kalau yang ini ada yang tahu ini apa? Keris ini ya. Oke. Keris ini dia termasuk alat musik atau senjata? Senjata apa? Senjata tradisional. Selain senjata, suku-suku juga menghasilkan bahasa dan lagu daerah. Di sini Bapak mau dengar bahasa Melayu. Ada yang bisa berbahasa Melayu? Ada tidak yang bisa bahasa Melayu atau bahasa Dayak di sini? Oh, tidak bisa. Jadi setiap suku itu beda-beda kan bahasanya kan? Tapi pernah dengar enggak orang Dayak ngomong? Pernah. Oh, sering. Kalau orang Padang ngomong pernah dengar enggak? Orang Padang ngomong. Kalau orang Batak pernah ngomong. Bagaimana? Beda-beda kan? Beda-beda kan bahasanya? Sekarang perhatikan suku yang ada di depan ini. Ini adalah salah satu contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama ini, ada yang tahu ini suku apa? Suku apa? Oke, betul. Kalau yang ini suku apa? Salah. Suku Beta? Oke. Kalau yang ini ada yang tahu suku apa? Oke. Yang ini suku Asmat dari Pulau Papua. Di sini ada orang Papua? Oh, tidak ada kan? Kalau yang ini suku apa? Melayu dari mana nih? Ini Melayu dari Ponti? Kalau ini suku apa? Salah. Yang ini suku Batak dari Pulau Sumatera. Kalau ini suku apa? Ya? Ini. Oke, betul. Jawabannya Madura. Nah, coba kalian perhatikan di depan. Ini adalah salah satu contoh hasil budaya dari suku tersebut. Kalau ini ada yang tahu nggak? Ini tarian apa? Tarian apa? Tarian Jepin ini berasal dari suku apa? Suku? Oke, betul. Kalau yang ini tarian apa? Tari Kiri. Oke, betul. Kalau ini tari apa? Tari? Oh, anak-anak Bapak pintar semua ya. Bisa semua menjawab pertanyaan Bapak. Kalau ini tari apa? Tari kecak ini dari pulau apa? Pulau Bali. Pintar-pintar semuanya. Oke, sekarang ini senjata tradisional daerah. Ada yang tahu ini senjata apa? Keris. Keris ini berasal dari provinsi apa? Jawa apa? Jawa Barat. Oke, keris ini berasal dari Jawa Barat. Kalau yang ini ada yang tahu? Duduk. Yang menjawab mandau, coba angkat tangan.
Mandau ini berasal dari suku apa? Suku? Oke, pintar. Kalau yang ini apa nama nih? Nama alatnya nih? Panah. Berasal dari suku mana nih? Suku? Bukannya dari Kalimantan nggak nih? Bukan dari Kalimantan nggak? Oh. Oke, yang menjawab dari Papua, boleh angkat tangan? Oke, semuanya pintar. Sekarang yang terakhir. Ya. Coba yang dipegang Bapak ini, apa nama alatnya nih? Berasal dari mana? Madura. Di sini ada orang Madura? Berapa orang Madura di sini? 3 orang. Oke, pintar. Dah, boleh turunkan tangannya. Nah, sing ini lagi. Alat musik tradisional. Ada yang tahu ini apa? Angklung. Kalau yang ini? Ayo. Angklung ini berasal dari pulau mana? Salah. Angklung ini berasal dari suku Sunda. Ada yang tahu Sunda di mana? Ada yang tahu Sunda di mana? Sunda. Jawa itu Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah. Jawa Tengah, Pak. Oke, Sunda itu berasal dari Jawa Barat. Kalau ini apa tadi? Sa? Oke, sape. Kalau yang ini? Di sini ada yang udah pernah main rebana? Mainnya di mana? Mainnya di mana? Main rebananya di mana? Oh, di museum. Berarti pernah lihat, pernah megang berarti. Ya. Nah, kalau ini apa nih? Kecapi. Ini adalah salah satu contoh alat musik tradisional. Tolong nak, dengarkan dulu. Jangan ngomong sama kawannya. Tolong perhatikan Bapak dulu. Ini adalah contoh dari alat musik tradisional dari suku-suku yang ada di Indonesia. Oke. Nah, sekarang masuk ke bahasa daerah. Oke, pintar. Siapa yang bisa menjawab lagu tadi berasal dari mana? Oke, satu orang ya, paling belakang, yang paling belakang. Ya, Ambon, salah. Ya, enggak. Maluku. Langga apa bisa ini berasal dari Kalimantan Barat yang aslinya, bukan dari lain. Dari Kalimantan Barat jawabannya. Di sini ada yang bisa berbahasa Batak? Ada yang bisa bahasa Batak? Ada yang bisa berbahasa Batak di sini? Tidak ada. Tapi kalian pernah dengarkan bahasa Batak? Bahasa Dayak pernah dengar nggak? Sering. Kalau bahasa Padang? Pernah dengar? Bahasa Padang? Pernah dengar? Kan banyak orang Padang di Pontianak kan? Nah, ini adalah salah satu contoh dari hasil budaya suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama itu bahasa daerah, kemudian adanya lagu daerah. Nah, kemudian tolong kalian perhatikan ya. Tolong suaranya dulu. Coba kalian perhatikan video yang Bapak tampilkan.
asal-usul dan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan video yang Bapak tampilkan. Karena negara kita Perhatikan dulu. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan agamanya. Indonesia tercatat memiliki sekitar 1.340 suku, 6 agama resmi, dan ratusan kepercayaan. Kenapa ya Indonesia sangat beragam? Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya Perhatikan dulu nak videonya. Perhatikan dulu. bercampur. Akibatnya suku dan budaya yang unik berkembang di daerah dan pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing, mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah gadang dari Sumatera Barat dan joglo dari Jawa Tengah. Rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah selendang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu Perhatikan dulu ya. tradisional adalah Ayam Derlaka dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah Sabeng di Bali dan Sedekah Bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencengkeram kuku kita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi
keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bulu sayap yang berjumlah Perhatikan dulu 17 depan. helai, Perhatikan di depan. 18 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Bagaimana? Sudah makin paham ya tentang keberagaman Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya semboyan loh, tapi hal baik dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berteman baik dengan orang dari suku atau agama lain. Kamu bisa ikut meramaikan acara adat temanmu atau mengucapkan selamat merayakan pada temanmu yang merayakan hari besar keagamaannya. Dengan melakukan hal-hal ini, kita semua bisa menjaga kedamaian hidup bersama. Oke. Tadi kan kalian telah menonton video tuh. Tadi kan udah dijelaskan contoh-contoh dari keberagaman yang ada di Indonesia. Kemudian tadi di video itu disebutkan ada yang namanya kata Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Apa hubungannya keragaman yang ada di Indonesia ini dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa bantu Bapak jawab? Apa hubungannya keragaman yang ada di Indonesia dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa yang bisa bantu jawab pengertian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang bisa bantu Bapak? Pengertian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang bisa bantu? Ada yang berani? Ada yang berani? Siapa yang tahu pengertian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Siapa? Coba sebutkan berdiri dulu. Sebutkan namanya, Nak. Miselo Haris Kaputra. Coba apa pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika ini apa? Saling menghargai. Ada yang berbeda? Coba paling depan dulu. Apa pengertiannya? Apa, Nak? Beraneka itu. Coba ada jawaban lain, Bapak pengen dengar? Coba Nak, coba Nak, sebutkan namanya. Siapa namanya? Oke, coba apa? Berbeda-beda tetapi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ada yang ngerti enggak maksudnya apa? Coba Nak, apa? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap oke. Jawabannya betul. Coba berikan tepuk good buat yang tadi. 1, 2, 3. Oke, jadi kesimpulannya ya Nana, walaupun kita berbeda suku, kita berbeda agama, berbeda keturunan, kita tidak boleh saling berkelahi, oke? Tidak boleh saling. Kita semua harus saling selain menghargai, apalagi menghormati. Kalau misalnya temannya ada yang pergi ke gereja, apakah sikap kita? Membolehkan beribadah. Kalau misalnya temannya berasal dari suku Dayak, tapi dia berteman dengan kita yang suku Melayu, apakah boleh? Boleh. Apa alasannya? Karena kita tidak boleh. Karena ada batas iman, Pak. Oke, karena kita ini satu Indonesia ya Nanak. Walaupun kita berbeda suku, kita berbeda agama, itu kita tidak boleh saling berkelahi atau saling tidak menghormati. Kita harus saling menyayangi, itu yang betulnya saling menghargai. Kalian semua hafal enggak teks Pancasila? Hafal enggak Pancasila? Coba Bapak buat dengar dulu ya. Pancasila. Oke, 2.
3, 4, 'Oke, tepuk good untuk kita semua. 1, 2, 3. Oke, sekarang kita kembali ke kelompok masing-masing ya. Coba angkat tangan kelompok 1. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. 7. 8. Oke, sekarang tugas kalian berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Kemudian tulis jawabannya di sini ya. Nanti perwakilan kelompok mempresentasikannya di depan. Enggak. Enggak boleh gitu. Nanti enggak dapat hadiah. Tulis di sini jawabannya ya. Tulis jawabannya di sini, terus nama kalian juga. Putar ke bangkunya. Putar. Tulis namanya ya, jawabannya. Kamu nih, berdiskusi. Diputar ya bangkunya. Tulis nama dulu. Putar. Tulis namanya sama ini jawabannya dia. Nanti satu orang maju untuk bacakan. Satu kelompok ya. Tulis namanya nak ya. Namanya tulis. Diputar ya, kenapa? Kenapa? 4 orang boleh. Jangan diisi nama 5-nya. Kelompok kan? Tulis namanya ya. Tulis namanya. Oke. Yang kerja tangannya. Ya, ini kelompok 3. 3. Sama aja kelompok 3. Nah. Terus ya kelompok 1. Kelompok 2 ya di sini 2, kelompok 2. Ini kelompok 4. Terus kelompok 4 sini. Terus 4. Sip. Baca ini. Bebas. Ya. Sunda ada. Tulis yang kalian ketahui. Tulis yang kalian ketahui. Gimana? Di sini jangan apa? Sama sini biar 4. Gabung sini ya. Belum? Ini dijawab. Ini. Dijawab pertanyaannya. Dijawab ya. Ini dibacakan. Tulis namanya. Enggak pada pas dah dia. Tulis namanya. Tulis nama kalian.
Yang banyak-banyak ya. Banyak-banyak nulisnya. Banyak-banyak nulisnya. Yang kalian ketahui. 4 orang. Tapi sukunya berbeda-beda nggak apa? Boleh. Banyak-banyak pun nggak apa. Jangan main dulu. Jangan main dulu. Nanti Bapak ambil nanti. Nanti lagi berapa? Jangan main dulu. Tidak dapatnya. Tulis suku yang kalian ketahui yang ada di Pontianak ini, yang kalian ketahui. Yang tetangga kalian boleh juga. Tetangga boleh juga, di rumah boleh juga. Tidak tahu yang tetangga. Cina apa boleh tulis. Tidak tahu. Boleh. Pak, abang yang lucu. Ya? Gimana? Boleh, tulis. Pokok yang ada yang kalian ketahui lah. Boleh. Ada yang bilang bacot, Pak. Ini satu. Oke, yang kerja tangannya bukan mulutnya. Nah, coba tulis. 4 orang gabung, Pak. Boleh. Oke, yang kerja tangannya. Banyak-banyak pun enggak apa. Banyak. Satu buku isinya. Boleh. Oke, yang kerja tangannya. Tulis. Tulis. Habis itu balik. Belum. Lima apa balik? Nanti maju ya. Ikromnya nanti maju ya. Bacakan ini nanti. Perwakilan maju. Melayu ada. Ada? Kan yang kalian ketahui. Hah? Satu orang ya lah. Apa ya? Yang berani. Yang berani aja, yang berani aja. Kami ya, Pak. Berani. Berani kan? Yang kuat suara. Yang suaranya kuat. Hah? Untuk ngerekam. Aku Jambi. Boleh, tulis ya? Boleh sendiri ya? Sendiri. Nggak boleh berdua. Sendiri. Giliran. Bantu kawannya jawab tuh pertanyaan tuh. Itulah, Memet. Bantu kawannya tuh. Hah? Belum gantian. Ya. Boleh. Yang kalian ketahui ya. Kenapa? Nanti dibacakan nanti. Kalian udah? Udah mana? Namanya jangan lupa ditulis. Ya. Namanya jangan lupa ditulis, nak ya. Ini kelompok 8 berarti ini. Terus nih kelompok 8. Terus kelompok 8. Ini kelompok mana nih? Ini kelompok 7. Kelompok 7 berarti ini. Ada yang nomor Coba kembali ke sana coba. nomor 1 ini benar. Jangan. Coba kembali dulu sana. Suku yang berada di sekitar rumah kalian, yang kalian ketahui, yang ada di rumah atau di sekolah. Ada spidol loh. Berarti ini ya, Pak. Suku tetangga kalian. Dan apa ya, lo?
Waktunya sisa 5 menit. Waktunya sisa 5 menit. Waktunya sisa 5 menit lagi ya. Nah, apa hubungannya? Tadi kan udah dijawab, ya. Oke, belum gilirannya nanti ya. Tunggu yang lain dulu. Nah, giliran, oke. Masuk. Mau mana? Giliran kucingnya nanti. Giliran nanti. Yang speeder nak buat kapten C. Nanti ya. Halo. Coba nomor 3 nih, coba apa? Hubungannya apa? Bineka Tunggal Ika tadi kan udah Bapak jawab tadi. Belum, pegang dulu. Nanti dibaca di depan. Hah? Nanti giliran tuh kawannya bentar lagi. Nanti dibaca di depan, Mbak. Enggak lah. Enggak, Salam, sana. Bisa jawab? Nih biar kita bersatu. Biar kita saling bersatu. Gitu, guys. Yang nomor 3 udah belum? Nomor 3 udah belum? Oke. Yang nomor 3 udah belum? Nomor 3 udah? Oke. Yang nomor 3 udah belum? Yang nomor 3 udah belum? Udah. Belum. Ya. Betul. Boleh. Kalian mana? Nomor 3 udah belum? Nomor 3. Nomor 3. Enggak apa. Boleh, terus ya. Kalian udah kan nomor 3? Susah kan nomor 3? Aduh, masuk ya. Nomor 3 udah. Hubungannya apa? Bineka Tunggal Ika dengan persatuan. Semboyan ini apa hubungannya? Biar kita saling menghargai. Tulis. Biar kita saling menghargai gitu. Nah, supaya kita bersatu. Kalian udah kah? Udah. Kalian udah kah? Yang nomor 2 lagi. Yang nomor 2 tuh belum dijawab. Jawab dong nomor 2 3. Nah, nomor 2 lagi. Nomor 2. Nah, tulis. Nah, boleh. Apa lagi? Contohnya. Boleh. Boleh, tulis. Pokoknya yang positif semua. Yang positif. Udah. Boleh. Iya. Saling. Halo. Halo. Waktunya habis ya. Sekarang ya. Sendiri ya. Sekarang kelompok 1 boleh maju. Kelompok 1.
Kelompok satu mana? Silakan maju. Tetap di sini. Tetap tidak dikumpulkan. Jangan dikumpulkan. Nanti dipanggil. Nanti kelompoknya akan dipanggil. Tetap berada di tempatnya masing-masing. Kembali dulu nak, bisa dulu. Nanti. Kembali dulu ke bangkunya. Sekarang kita dengarkan kelompok 1 membacanya. Silakan kelompok 1 perwakilannya siapa? Bacakan satu. Coba yang lain dengarkan dulu. Halo. Coba kelompok lain dengarkan kelompok 1. Tuliskan nama suku dan agama yang ada di sekitar rumah dan sekolah yang ada. Coba bagus. Kalian ketahui. Jawaban agama Islam. Coba yang lain dengarkan dulu. Hindu. Buddha. Coba yang lain dengarkan dulu. Budaya. Jawa, Papua, Batak, Bali, Betawi, Melayu. Yang kedua. Yang lain dengarkan dulu semuanya yang lain. Bagaimana sikap kalian dengan teman dan tetangga yang berada di suku dan agama? Saling membantu. Tiga. Mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi persatuan bangsa di tengah keragaman budaya kita? Jawaban, biar kita saling bersatu. Oke, sekarang berikan tepuk good untuk kelompok 1. 1, 2, 3. Oke, sekarang selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Kelompok 2. Maju nak. Kelompok 2 silakan. Nanti aja nanti. Sini nak. Sini. Berdiri dulu sini. Mana itunya? Coba bacakan. Kelompok 1 kembali dulu ke bangkunya, jangan main. Kembali dulu ke bangkunya. Kelompok 1 kembali dulu ke bangkunya. Sekarang dengarkan kelompok 2. Coba baca. Yang lain coba dengarkan dulu. Baca jawaban aja. Silakan dengar kelompok 2 dulu. Dengarkan ya. Silakan kelompok 2. Bacakan. Jawa, Melayu, Sunda, Dayak, Batak, Madura, dan Betawi. Kedua, bagaimana sikap kalian dengan teman dan tetangga yang berbeda suku dan agama? Saling menghormati dan tidak mengejek. Kemudian, mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya kita? Karena kalau tidak semboyan, orang-orang akan bermusuhan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. 1, 2, 3. Good. Oke, kelompok 2 silakan kembali ke bangkunya. Sekarang kelompok 3. Silakan maju kelompok 3. Kelompok 3 maju. Kelompok 3 silakan maju. Maju. Sini. Yang lain tolong dengarkan kelompok 3. Udah kan tadi? Belum nggak sini? Dengarkan kelompok 3. Silakan kelompok 3 presentasikan. Coba baca. Suku Jawa, Batak, Betawi, Melayu, Madura. Kuat. Suku Jawa, Batak, Betawi, Melayu, Madura. Nomor 2. Menghargai, menghormati. Dan nomor 3. Karena persatuan negara sangat penting. Oke, sekarang berikan tepuk good untuk kelompok 3. 1, 2, 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4. Mana kelompok 4 ini enggak? Apa begini bukan? Ini. Nak. Ini. Sekarang dengarkan kelompok 4. Tuliskan nama suku dan agama yang ada di sekitar rumah dan sekolah kalian. Coba bacakan, Nak. Melayu, Dayak, Sunda, Padang, Bali, Islam, Kristen,
dan Hindu Konghucu. Sekarang yang nomor 2. Saling menghormati dan saling menghargai. Oke, nomor 3. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Oke, pintar. Berikan tepuk good untuk kelompok 4. 1, 2, 3. Silakan kelompok 4 kembali dulu. Kelompok 5. Kelompok 5 di sini. Nah, di sini. Silakan dengarkan kelompok 5. Yang lainnya tolong diam dulu. Silakan kelompok 5. Silakan dibaca, Nak. Silakan dibaca, Nak. Tuliskan nama suku dan agama yang ada di sekitar rumah dan sekolah yang kalian ketahui. Jawaban. 1. Islam, Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Pura. Nomor 2. 2. Suku Asma, dan suku Dayak. Yang terakhir. 2. Bagaimana sikap kalian Oke, dengan siap. teman dan tetangga yang berbeda suku dan agama? Oke. Jawaban. Menghargai, menghormati, menyayangi, dan saling tolong menolong dan bertoleransi dan juga bersatu. Oh, cepat. Dan yang terakhir apa? 3. Mengapa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya kita? Jawaban. Karena agar tidak terjadinya kerusuhan antar manusia dan tetapi harus tetap satu jiwa. Oke, pintar. Berikan tepuk tangan, tepuk good untuk kelompok 5. 1, 2, 3. Oke, kemudian. Sekarang kelompok 6. Nah. Kelompok 6. Bacakan yang kuat ya, sini, Nak. Sini. Baris sini, baris sini. Silakan dengarkan kelompok 6. Nomor 1. Tuliskan nama suku dan agama yang ada di sekitar rumah dan sekolah yang kalian ketahui. Duduk dulu, nanti Bapak ambil. Duduk dulu. Ya, lanjut nomor 2. Melayu. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nomor 2. Bagaimana sikap kalian dengan teman dan tetangga Nanti. yang berbeda suku dan agama? Menghargai agama mereka. Oke, yang terakhir. Dan tidak mencampur aduk agama dan suku mereka. Udah. Udah kan, Nak? Benar. 3 lagi, coba. Mengapa semboyan Yang lainnya tolong perhatikan dulu. Perhatikan kawannya. semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting bagi persatuan bangsa di tengah keberagaman budaya kita? Karena ada banyak ragam daerah dan budaya. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 6. 1, 2, 3. Good. Good. Ini nggak? Kelompok 7. Ini nggak? Nah, bacakan ya. Yang lain dengarkan kelompok 7. Ya, coba baca, Nak. Yang lain dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Yang lain coba dengarkan dulu. Coba bacakan, Nak. Tuliskan nama suku dan agama yang ada di sekitar rumah dan sekolah yang kalian ketahui. Melayu, Batak, Jawa, Dayak, Betul. Batak, Jawa, Dayak. Nomor 2. Bali. Kristen, Buddha. Oke, nomor 2. Kuat-kuat nak bacanya. Bagaimana sikap kalian dengan teman dan tetangga yang berbeda suku dan agama? Saling menghargai orang lain yang berbeda suku dan agama. Saling tidak mengejek. Nomor 3. Yang lain coba dengarkan dulu. Dengarkan kawannya yang lain. Di tengah keadaan. Oke. Berikan tepuk tangan, tepuk good untuk kelompok 7. 1, 2, 3. Good. Good. Sekarang kelompok terakhir. Kelompok 8 yang lain perhatikan dulu.
Dari sini. Sini. Nah. Nah, dari sini. Coba. Nah. Silakan kelompok 8. Bacakan nak. Perkuat nak. Yang lain tolong dengarkan dulu. Begitu. Ya. Nika Tunggal Ika. Yang lain tolong dengarkan dulu. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 8. 1, 2, 3. Good. 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 Oke, selang kembali. Halo. 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 Sekarang udah paham kan maksud dari sembahyang Bhinneka Tunggal Ika tadi? Apa pengertian Bhinneka Tunggal Ika tadi? Berbeda-beda, tetap satu. Apa yang kalian ketahui tadi nak? Apa maksud dari keberagaman kita? Apa hubungannya keberagaman dengan Pancasila tadi? Masih ingat? Hubungannya dengan sembahyang Bhinneka Tunggal Ika tadi ingat? Oke, hubungannya keberagaman dengan sembahyang Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita harus saling kemudian saling tidak boleh saling kemudian kalau ada teman yang beribadah kita gimana? Oke, menghargai dan menghor. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Apa ada yang ingin bertanya lagi? Udah jelas semua? Sekarang Bapak punya tugas buat kalian dikerjakan masing-masing ya. Tuliskan nama dan kelasnya. Ini silang. Enggak, masing-masing. Tinggal disilang ya. Tulis namanya ya. Habis itu tinggal disilang ya. Hah? Oke, pensil pun ada. Tuliskan namanya ya. Kamu bangkunya di mana? Nak, bangkumu di mana, Nak? Bangku dia. Bangkumu di mana? Hah? Apa? Dari colong ya? Tulis nama dan kelasnya ya. Tinggal disilang ya. Tinggal disilang ya. Tinggal disilang ya, Nak. Tinggal disilang ya, nama dan kelasnya. Tulis nama dan kelasnya, habis itu disilang. Tulis nama dan kelasnya, tinggal disilang. Tulis nama dan kelasnya, tinggal disilang ya. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika.
Nanti masih lama waktunya. Rumah adat Dayak kan rumah radang, tapi kan nggak ada. Rumah Betang tuh sama, boleh. Isi sendiri, jangan nanya bapak. Isi sendiri, jangan nanya bapak. Nanti simpannya dulu, pegangnya dulu. Pegangnya dulu, nanti dikumpulkan. Pegangnya dulu, nanti dikumpulkan. Pegangnya dulu, nanti dikumpulkan. Hah? Nanti ya. Kamu jangan berjalan. Nanti bapak rendah nilai bapak nanti ya. Nanti bapak nilainya rendah kalau kamu berjalan terus. Dia dulu. Jangan berjalan ya. Pelan-pelan. Mantap tuh. Pelan-pelan. Tulis namanya jangan lupa. Kelasnya. Yang mudah. Nama mudah. Kelas namanya udah. Kelasnya. Mana nama ini? Mana lah menit lagi? Iya. Belum. Dari jawaban 1 sampai 1 jawabannya harinya dibuat di buku. Boleh. Jangan jalan ya. Nanti Pak nggak dapat nilai. Kenapa? Belum tahu lah. Biar lah di sana. Paling tadi Oke, yang udah boleh dikumpulkan. Yang udah boleh dikumpulkan. berantakan. Udah selesai dulu deh. Betul, weh. Bapak. Oke, kumpulkan ya. Nah, dirapikan nggak? Belum bawah. Udah nak. Nih, biar depan. Mulai tak bisa. Dah nih. Aku harus Udah semua kan? Oke, yang udah kembali lagi ke bangkunya masing-masing. Tadi jawab pintu dari Riau. Dari Riau. Dari Melayu. Coba di sini. Sip. Oke. Namanya mana? Namanya? Yang udah kembali ke bangkunya lo masing-masing. Jangan mainkan, nanti panas.
Yang udah kembali ke bangkunya masing-masing. Udah semua gak? Nah, silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Nah, kembali duduk bangkunya. Duduk dulu. Yang lainnya duduk dulu. Belum pulang, belum. Belum pulang, belum. Kembali ke bangkunya dulu masing-masing. Halo. 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 Bapak mau tanya lagi nih, hari ini kita belajar tentang apa? PPKN. Hari ini kita belajar tentang keberagaman sosial, budaya, dan bangsa. Coba Bapak mau tanya dulu. Coba satu orang boleh bantu Bapak sebutkan suku yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Satu orang ya? Oke, yang paling besar badannya siapa namanya? Siapa namanya? Coba Ryan sebutkan nama suku-suku yang ada di Indonesia. Suku Dayak, terus suku Melayu, suku Betawi, Batak, Madura sebenarnya Ikram orang. Oke, sekarang berikan tepuk god buat Ryan. 1, 2, 3. Sekarang berikan pendapat kalian bagaimana sikap kalian kepada teman yang berbeda suku. Satu orang bisa bantu. Sekarang bagian perempuan dulu. Yang suaranya besar yang mana? Besar ke suaranya? Coba nak, berdiri nak, berdiri. Sebutkan sikap kalian terhadap kawan yang berbeda suku. Sebutkan namanya dulu. Farisa Azhara. Coba ulangi Farisa. Yang lain coba dengarkan dulu. Coba saling menghargai. Oke, jawabannya betul. Sekarang berikan tepuk god buat Farisa. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak. Setelah kita belajar ini, halo. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Kalian sudah memahami kan pengertian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika tadi? Berarti kalian sesama kawan yang ada di kelas ini, kalian harus saling menghargai, kemudian saling. Boleh nggak kalian berkelahi sesama kawan? Kenapa tidak boleh? Karena kita besau. Oke, kita besau. Kita bersaudara. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis. Sekarang Bapak silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Belum pulang, belum. Kita tutup dulu pembelajarannya. Coba ketua kelas pimpin doanya. Yang lain dengar dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Oke, tetap di sini ya. Belum. Yang nggak rapi nggak dapat hadiah. Udah.